على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيبنا وحبيب قلوب العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, pada malam Jumat dari akhir-akhir bulan Rabiul Awal, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berada di Husainiyah ini, dan Allah juga berikan kepada saya taufiknya sehingga bisa bersama antum pada malam Jumat ini dengan lantunan doa yang begitu indah dari anak kita dan ziarah yang dipimpin oleh Habib kita. Kita berharap mudah-mudahan doa-doa kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah karuniakan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan semoga kita digabungkan bersama Muhammad wa ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati yang saya muliakan, saya ingin memulai dengan sebuah hadis. Hadis ini saya kutip dari kitab yang namanya kitab yang dikarang oleh Hakim Naisaburi, Mustadrak As-Sahih, dari riwayat Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, anta at-tariqul wadih wa anta as-siratul mustaqim wa anta ya'subuddin. Sebetulnya hadis-hadis tentang Imam Ali alaihissalam yang disampaikan oleh Rasul langsung atau tidak langsung itu jumlahnya sangat banyak. Nah, hadis ini disampaikan oleh Nabi langsung kepada Imam Ali, karena itu dengan menggunakan kata anta. Yang sangat terkenal hadis Nabi ketika menyebutkan langsung kepada Imam Ali, misalnya, ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun. Itu langsung Nabi bilang kepada Imam Ali, ya Ali, engkau dan syiahmu adalah orang-orang yang selamat, yang lulus. Kadang-kadang tidak langsung, misalnya ana Madinatul Ilmi wa aliyun, Imam Alinya bisa jadi nggak ada, dengan menyebutnya tadi.
Nah itu tentu beda muatannya, beda kekuatannya. Nah yang kita ingin bahas pada malam hari ini adalah hadis Nabi SAW dari riwayat Ibnu Abbas ketika dia melihat Rasulullah SAW langsung bilang kepada Ali, ya Ali, anta at-tariqul wadih wa anta as-siratul mustaqim wa anta ya'subuddin. Hai Ali, engkau itu adalah jalan yang sangat jelas. Wadih itu artinya sangat jelas, nggak ada lagi di situ samar-samar. Engkau adalah at-tariqul wadih, jalan yang amat jelas. Wa antas siratul mustaqim, engkau itu ya Ali adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus yang menyampaikan engkau ke tujuan, itu siratul mustaqim. Wa anta ya'subuddin, engkau itu adalah pimpinan yang membawa rombongan dalam agama. Ya'sub itu kalau antum misalnya lihat lebah, itu ada pimpinan lebah yang membawa rombongan itu. Ya'subuddin atau Nasiruddin. Anak akan bahas ini ketika Nabi SAW mengatakan, ya Ali, anta at-tariqul wadih wa anta as-siratul mustaqim. Kita ini dalam hidup mencari jalan yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan kita. Penting sekali tahu jalan yang menyampaikan kita ke tujuan. Jalan banyak. Ada jalan yang menyampaikan kepada tujuan, ada jalan yang tidak menyampaikan kepada tujuan. Ketika mau pulang ke rumah, ya, nanti sudah tahu jalan mana yang menyampaikan antum ke rumahnya. Kalau ambil jalan kiri nggak sampai, jalan kanan nggak sampai, ini ada jalan yang antum tahu pasti. Itu namanya at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Dalam hidup ini kita butuh pengetahuan tentang jalan yang jelas yang menyampaikan kita kepada tujuan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, engkau ya Ali jalan jelas. Engkau ada. Wa anta siratul mustaqim, engkau itu siratul mustaqim. Kenapa disebut ada siratul mustaqim? Karena ada jalan yang tidak lurus, sehingga dibutuhkan yang namanya siratul mustaqim untuk betul-betul menjadi sebuah jalan yang mengantarkan kita sampai pada tujuan. Ikhwani wa akhwati yang saya muliakan, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua orang yang beriman pasti mencari Allah. Orang puasa Senin Kamis, mungkin di Pulau Lombok ini banyak yang namanya jamaah tabligh, betul ya? Yang mereka punya salah satu kegiatan mereka itu namanya khuruj, keluar. Berapa hari keluarnya? 40 hari, minimal 7 hari, 40 hari, 4 bulan, setahun. Tujuannya apa? Tujuannya ingin sampai kepada Allah.
Mereka bukan hanya keluar tanpa tujuan. Tujuannya itu mereka merasa bahwa dengan itu mereka berkhidmat kepada Allah. Antum lihat orang-orang sufi, orang ikut tarekat gitu. Mereka baca zikir, mereka baca zikirnya lebih daripada yang lain. Bisa kadang-kadang berjam-jam itu dengan cara macam-macam. Tujuannya apa? Tujuannya dengan itu mereka merasa bisa sampai kepada Allah. Orang-orang yang ekstrim, yang sampai meledakkan diri, tujuannya apa? Tujuan mereka merasa dengan itu mereka bisa sampai kepada Allah. Dengan itu mereka bisa mendapatkan surga. Ingat pada waktu ISIS kemarin, sampai meledakkan dirinya, yang dengan itu mereka bisa berjumpa dengan bidadari, bisa masuk surga. Jadi semua orang sebetulnya ketika beragama itu sadar tidak sadar, sebetulnya mereka mencari jalan yang mengantar mereka sampai kepada Allah, sampai ke surga. Tidak bahasa Ahlul Bait jalan untuk sampai ke surga, sampai itu surga itu salah satu cara, salah satu bentuk pahala daripada Allah. Jadi semua kegiatan kaum muslimin tujuannya itu ingin sampai, mencari jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah. Tetapi ada yang benar mendapatkan jalan itu, ada yang tidak benar. Itu bisa bayangkan Muawiyah ketika memerangi Imam Ali, yang terbunuh dari pasukan Muawiyah itu enggak sedikit, puluhan ribu. Terjadi peperangan di zaman Imam Ali namanya peperangan Jamal. Karena Imam Ali ketika berkuasa tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah terjadi 3 kali peperangan. Peperangan Jamal antara Imam Ali dengan Siti Aisyah. Di situ ada Tolha, di situ ada Zubair, ya kan? Beberapa sahabat-sahabat besar. Ada lagi peperangan namanya peperangan Siffin antara Imam Ali dengan Muawiyah. Di situ ada Amr bin As, ya, di situ ada beberapa sahabat-sahabat yang lain juga. Ada lagi peperangan Nahrawan antara Imam Ali dengan Khawarij, yang akhirnya Imam Ali di akhir hayatnya dibunuh oleh Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Itu semua mereka merasa bahwa mereka sedang berjalan melakukan kebaikan. Jadi aneh memang manusia. Kaum muslimin ini dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka mengaku mencari jalan yang bisa menyampaikan mereka ke Allah. Tapi ada yang betul-betul menemukan jalan itu dan ada yang tidak menemukan jalan itu. Memerangi Imam Ali, bayangin. Dan mereka merasa dengan memerangi Imam Ali mereka sampai kepada Allah. Abdurrahman bin Muljam itu waktu membunuh Imam Ali, sebelum dia membunuh Imam Ali, dia asah itu dia punya pedang dan dia racuni di depan Ka'bah. Dan dia berkata, aku lakukan ini karena Allah, untuk membunuh orang yang paling durhaka kepada Allah. Bayangkan. Subhanallah. Dari hadis Nabi ini kita melihat, kalau kita ingin sampai kepada Allah, jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, Nabi memberikan jalan yang paling mudah untuk kita tahu dan untuk kita tidak ragu-ragu lagi. Jalan itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib.
Kenapa Rasulullah tidak berkata ikuti aku? Ada di hadis-hadis menyatakan ikuti aku. Pasti ada. Dalam Al-Quran dikatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan Ali? Pertama-tama karena Imam Ali itu adalah jiwanya Rasulullah SAW. Sesuai dengan firman Allah ketika mengatakan wa anfusakum. Imam Ali itu adalah jiwanya Rasulullah. Rasulullah juga mengatakan ya Aliun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali, Aliun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali. Identik antara Ali dengan kebenaran, identik antara Ali dengan Al-Quran. Jadi ketika Nabi mengatakan Ali sebagai siratal mustaqim, itu sama saja dengan Rasulullah mengatakan ana as-siratal mustaqim. Karena Ali itu adalah jiwa Rasulullah SAW. Itu satu penafsiran yang bisa kita lihat. Yang kedua dan yang sangat penting, ujian yang paling besar bagi umat ini, terutama setelah Rasulullah SAW wafat, adalah bagaimana mereka terhadap Ahlul Bait Nabi. Ujian yang paling besar itu. Kalau ada Rasulullah selesai. Ini ketika Rasulullah nggak ada. Ketika Rasulullah nggak ada, ini siapa ini? Ujian yang paling besar bagi mereka itu ngikutin Ahlul Bait Nabi atau bukan Ahlul Bait Nabi. Itu ujian yang paling besar ini. Imam Ali diberikan oleh Rasulullah otoritas, betul. Tapi kan tidak semua orang suka sama Imam Ali. Masalahnya banyak sekali leluhur orang Arab itu tergelung oleh tangannya Imam Ali. Leluhur Bani Umayyah tergelung di tangannya Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi memang ujian yang sangat besar, dan subhanallah ujian itu sampai sekarang masih ada. Tuh lihat aja itu, ada orang-orang sangat sensitif kalau kita sebut nama Imam Ali. Sebut nama Imam Ali langsung sensitif. Ada orang sangat sensitif ketika kita sebutkan nama Imam Husain, nama Imam Hasan, nama Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa? Sangat sensitif. Langsung dengan berbagai macam tuduhan. Imam Ali alaihissalam ketika dikuburkan, tidak ada siapa yang tahu di mana kuburannya sampai zaman Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Riwayat bercerita ketika Imam Ali alaihissalam syahid, kan beliau syahidnya di Kufah, rumahnya di Kufah. Tanggal 21 Ramadan dia syahid, langsung kemudian diurus jenazahnya, disolatkan, dibawa oleh Imam Hasan, Imam Husain, Al-Fadl Abbas, Ibnu Abbas dan beberapa orang keluar daripada Kufah, diantar oleh penduduk kota Kufah. Tapi semua mereka berpikir ini jenazah akan dibawa ke Madinah. Soalnya Imam Ali kan orang Madinah, akan dikuburkan dekat dengan Rasul. Dibawa ini jenazah sampai tengah jalan dibelokkan oleh Imam Hasan dan Husain pergi ke Najaf. Jalan antara Kufah dengan Najaf kira-kira 15 km. Dan Imam Ali pesan, kuburkan aku dan sembunyikan. Dikuburkan dan disembunyikan. Kuburannya tidak kelihatan. Kenapa? Karena Imam Ali bilang nanti Bani Umayyah, terutama Muawiyah dan konco-konconya ini pasti akan membalas dendam. Disembunyikan. Hanya Ahlul Bait yang tahu. Sampai zaman Imam Ja'far, karena pada zaman Imam Ja'far Bani Umayyah sudah mulai jatuh, muncul Bani Abbasiyah, baru di situ Imam Ja'far menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, ini kuburannya Ali
dan sekarang ini kita kenal di Najaf. Jadi Imam Ali alaihissalam selama 1 tahun itu, selama 100 tahun, dia syahid tahun 61 dan dia syahid tahun 40 Hijriah. Imam Ja'far syahid kira-kira 148 Hijriah. 60 tahun lebih, hampir 70 tahun di akhir-akhir hayat Imam Ja'far, baru Imam Ja'far bilang ini kemuliaan Ali. Jadi memang Imam Ali itu ujian besar bagi kita. Mau cinta kepada dia, mau ikut dia, atau na'udzubillah min dzalik seperti musuh-musuhnya menganggap Ali sebagai lawannya, menganggap Ali sebagai apa? Tapi Nabi bilang sama kita dengan kalimat yang sangat jelas, ya Ali antas siratul wadih wa antas siratul mustaqim. Ali itu identifikasi daripada jalan yang lurus. Ali itu adalah betul-betul ikon daripada siratul mustaqim. Antum cari siratul mustaqim gak usah jauh-jauh, Ali bilang kita. Gak usah berspekulasi mencari siratul mustaqim dengan berbagai macam cara. Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis yang sangat terkenal, pernah ditanya, ya Ahmad, apakah benar hadis yang menyatakan Ali qasimul jannati wan nar? Jadi ada satu hadis bahwa Ali itu yang membagi orang masuk surga dan neraka. Ma'ruf hadisnya. Ali qasimul jannati wan nar zaman Ahmad bin Hanbal. Abad kedua. Orang-orang pada bertanya, ini benar apa hadisnya? Karena Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai muhaddits. Ahmad bin Hanbal bilang, nah, hadis itu sahih. Terus bagaimana artinya? Ahmad bin Hanbal bilang, saya tanya, orang mukmin itu tempatnya di mana? Di surga. Orang munafik tempatnya di mana? Di neraka. Rasulullah mengatakan hubbu Ali iman wa bughdhuhu nifaq. Cinta kepada Ali adalah iman dan benci kepada Ali adalah munafik. Aina al-mu'min fil jannah wa aina al-munafiq fil nar fa aliyyun qasimul jannati wan nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi memang Imam Ali alaihissalam itu fungsinya itu seperti itu, yang dengan mudah memberikan kepada kita sebuah garis pemisah antara hak dan batil. Tidak usah susah-susah mencari hak dan batil. Kalau misalnya orang menyebut Rasulullah, benar Rasulullah, tapi kan semua orang bilang bahwa dia ikut Rasulullah. Abdurrahman bin Muljam, bahwa dia mengatakan dia adalah pengikut Rasulullah SAW. Yazid pengikut Rasulullah SAW. Muawiyah pengikut Rasulullah. Ada seorang ulama besar dari Saudi. Dia asalnya ikut mazhab Maliki, terus dia ikut Wahabi, keluar lagi dari Wahabi kembali ke mazhab Maliki. Itu namanya Syekh Hasan Farhan al-Maliki. Sekarang jadi penjara. Seorang pemikir yang mengkaji banyak tentang hadis-hadis. Pernah suatu hari dia jawab, dia di interview di Saudi itu ada satu channel TV namanya Al-Wisal. Jadi channel TV Wahabi Al-Wisal. Dia diwawancara di situ. Karena mereka dengar dia ini sangat cinta kepada Imam Ali.
Dia bukan Syi'i, tapi dia menyatakan anak keluar dari wadah bibir. Kenapa? Sebab semua hadis kita Imam Ali kullu sahih, tapi kita abaikan. Nanti mau ikut hadis Iblis, mau ikut hadis kalau Ibnu Taimiyah. Semua hadis tentang Imam Ali didhaifkan oleh Ibnu Taimiyah, tetapi mengikut seluruh persyaratan ilmu hadis, hadisnya sahih. Dia bilang Anda nggak mau ikut Muawiyah, nggak mau ikut Ibnu Taimiyah, ikut Imam Ali. Kalau ada sekarang ini dibilang pilihan seperti dahulu, anak akan pilih Ali. Dibikin dialog dengan Syekh Wahab di TV namanya Al-Wisal. Ditanyakan kepada dia, tanyaannya provokatif. Salah satu pertanyaannya begini, dibilang kaifa ya binisbah ila Khomeini. Nanya dia Imam Khomeini, gimana pendapat dia tentang Imam Khomeini? Dia bilang dia Muslim, mukmin. Dibandingkan dengan Muawiyah, mana afdol? Khomeini atau Muawiyah? Dia bilang Khamsin Muawiyah tidak lebih bagus daripada Khomeini. Khamsin Muawiyah tidak lebih bagus daripada Khomeini. Dia bilang, kif ada sahabat khalnya Rasulullah, itu berani bilang Khomeini lebih afdal daripada Muawiyah. Dia bilang tarikh, dia bilang ada hadis mengatakan bahwa Muawiyah itu tempatnya di dasar neraka yang paling dalam, fi qa'ri jahannam. Wa ana, dia bilang, ana bisa katakan bahwa ini hadis sahih, tetapi ditinggalkan oleh para hadis ini. Langsung dia dipecat, dikeluarkan dari TV. TV-nya langsung dimatikan terus dipecat. Sekarang dia berjalan. Namanya Syekh Hasan Farhan Al-Maliki, dan dia membela Ali bin Abi Thalib luar biasa. Terakhir ada dengar katanya dia mau dihukum mati. Kalau ulama-ulama Wahabi merekomendasikan kepada Muhammad bin Salman, konon katanya ini membuat keresahan macam-macam, direkomendasikan hukum mati. Wartawan tanya kepada dia, dia bilang, "Kef, antum dihukum mati?" Nah, Anda nggak yakin mereka akan hukum mati saya? Sebab saya tidak pernah menyerang raja. Saya seorang pemikir, saya melihat bahwa ini nggak benar, saya benarin. Hatta Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah bukan nabi, Ahmad bin Abdul Wahab bukan nabi, mereka bisa salah bahwa ini benar. Sampai sekarang dia tidak dihukum mati, tapi konon katanya sedang dilakukan proses itu. Mudah-mudahan Allah jaga beliau insyaallah. Namanya Syekh Muhammad Farhan Hasan Al-Maliki. Kemarin Anda ketemu dengan seorang ulama besar dari Lebanon, pernah ke Baghdad beberapa bulan yang lalu. Dia seorang Sunni juga, namanya Syekh Muhammad apa gitu. Di belakangnya baru ziarah Imam Musa Al-Kadzim. Anda tanya itu doa apa di tempat Imam Musa Al-Kadzim? Itu Syekh bilang tidak ada Sunni, tapi ini Ahlul Bait nggak bisa hanya milik orang Syiah, jadi kita semua katanya. Jadi Imam Musa Al-Kadzim dia mustaqil betul, yakin dia doa di tempat Imam Musa Al-Kadzim untuk anaknya, untuk istrinya. Terus kemudian dia pulang, di tengah jalan dia ingat katanya, oh Anda belum doakan Muhammad Farhan Al-Maliki. Kembali lagi dia bilang pada Imam Musa Al-Kadzim, Imam Musa Al-Kadzim, engkau punya maqam di sisi Allah, engkau adalah cucunya Rasulullah. Ada seorang hamba cinta berat Ahlul Bait karena membela Ali bin Abi Thalib, dia kemudian mau dihukum mati oleh Saudi. Mohon Imam Musa Al-Kadzim kasih kesempatan dia, bebaskan dia. Dia tawassul, dia minta Imam Musa Al-Kadzim supaya bebaskan Farhan Al-Maliki. Dan Masya Allah, tapi sampai sekarang masih belum. Jadi ikhwan ini, ada orang-orang memang melihat dengan begitu mudah jalan yang bisa mengantar seseorang kepada Allah, sebagaimana Rasulullah katakan ini.
Antas siratul wadih, antat tariqul wadih, wa antas siratul mustaqim. Tidak usah susah-susah. Kita berdoa nih malam Jumat, Masya Allah, antum mudah-mudahan doa antum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya itu doa kumail kan. Kita kalau baca terjemahan doa kumail itu runtuh di hati kita. Bagaimana seseorang ngomong, seseorang ini doanya siapa? Doanya Imam Ali bin Abi Thalib. Doanya Imam Ali. Ada riwayat mengatakan Imam Ali mendapatkan daripada Nabi Khidir, ada riwayat mengatakan begitu. Tapi ada juga riwayat yang kuat mengatakan Imam Ali mendapatkan itu daripada Rasulullah SAW. Dan kemudian Imam Ali ajarkan kepada Kumail. Kumail itu kan murid dari Imam Ali yang paling tersayang. Kumail itu sama seperti kedudukannya sama seperti Salman dan Abu Dhar di sisi Imam Ali, murid yang paling tersayang, murid yang paling banyak bisa menerima ilmu Imam Ali. Imam Ali itu selalu bilang di hadapan para sahabat, "Inna hahuna la ilman jawab." Di sini banyak ilmu ini. Siapa yang mau mencerap ilmu saya? Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan ilmu Imam Ali, kecuali sebagian ini Salman al-Farisi, Abu Dhar al-Ghifari, Maitham al-Tamma, kemudian Kumail bin Ziyad, Abdullah bin Abbas. Dikit orang yang bisa mendapatkan ilmu Imam Ali karena kapasitasnya tidak kuat. Kumail orang yang sangat kuat, sehingga dia mendapatkan banyak kebaikan dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi antum tahu apa yang dilakukan Muawiyah kepada Kumail, pengikut setia Ali. Setelah Imam Ali syahid, dia kejar itu Kumail sampai dia tangkap, dia bunuh, dia salib, dia perlakukan sangat buruk. Syahid, digantung badannya berapa tahun gak diizinkan untuk dikubur, sampai terakhir baru dikuburkan di tempat yang sekarang ini. Kalau antum pergi ke Irak, ke Kufah, jauh dari situ ada kuburannya Kumail. Orang-orang yang sudah menemukan jalan yang jelas membawa mereka ke surga ini, ya bagi mereka syahadat di jalan Allah itu merupakan sesuatu yang mereka harapkan betul. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati yang sangat saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah kalau Allah jumpakan kita dengan jalannya Ali bin Abi Thalib. Pegang betul lebih jaga jalannya Ali bin Abi Thalib. Lihat Salman al-Farisi, lihat Abu Dhar, lihat Kumail, lihat murid-muridnya Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang ikhlas dalam hidupnya. Antum perhatikan dalam sejarah musuh-musuhnya Ali, antum perhatikan bagaimana hidup mereka. Hidup penuh dengan dunia, alhamdulillah, jauh daripada Allah. Dan kalau baca peristiwa, apalagi dalam peristiwa Karbala, bandingkan mana Imam Hussein, mana Yazid, mana Imam Hussein, mana Ibnu Ziyad, mana Imam Hussein, mana Umar bin Sa'ad. Hidupnya, jangan bicara imannya, hidupnya aja. Si fulan agama dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan dunia, sementara Ahlul Bait menjadikan dunia yang mereka miliki untuk kepentingan agama. Kelihatan betul itu perbedaannya dari hidupnya saja. Imam Ali alaihissalam ketika menjadi khalifah ditanya oleh Ibnu Abbas, suatu hari Imam Ali sedang jahit sepatu, menjahit sendalnya. Ibnu Abbas nanya, "Ya Ali," pada waktu itu dia khalifah. Dia bilang, "Ya Ali, gimana harganya khilafah ini di tanganmu?"
Orang jadi khalifah, jadi presiden, bisa bayangin lebih daripada presiden kok. Khalifah pada waktu itu bukan hanya Kufah saja, semenanjung Arab sampai bahkan sebagian Afrika ini. Gimana untuk jadi khalifah? Dibandingkan lihat ini sendal. Ini sendal lebih berharga daripada khilafah yang aku. Kalaulah bukan karena khidmat kepada hamba-hamba Allah, aku tinggalkan ini khilafah. Ini beberapa hasil penelusuran. Jadi masalah beliau menjadi khalifah itu karena ingin berkhidmat kepada hamba-hamba Allah, ingin mengabdi kepada hamba-hamba Allah ini, ingin meningkatkan kualitas hidup mereka, iman mereka, ilmu mereka, kedudukan mereka di sisi Allah. Pokoknya imam-imam itu, apalagi Ali bin Abi Thalib, itu hidupnya itu ingin bagaimana bisa mengabdi kepada hamba-hamba Allah ini untuk menemukan jalan Allah. Mengabdi ini ditunjukkan orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Imam Ali bin Abi Thalib. Karena itu sekali lagi ikhwani wa akhwati, ketika Nabi mengatakan ya Ali anta tariqul wadih was-siratal mustaqim, nah ini tidak usah jauh-jauh menjadi siratal mustaqim. Siratal mustaqim ada di depan mata kita ketika kita bersama Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Siapa saja bersama Imam Ali itu? Bersama Imam Ali dari orang yang paling tinggi status sosialnya sampai kepada orang yang paling rendah status sosial, semuanya milik Imam Ali bin Abi Thalib, pengikut Imam Ali. Yang ikut Imam Ali bukan hanya Bani Hashim, yang ikut Imam Ali seorang budak hamba sahaya. Ketika ikut Imam Ali, dia menjadi orang yang luar biasa mulia. Demikian peristiwa Karbala. Yang ikut Imam Hussein dari Abdul Fadl Abbas, seorang ningrat. Ali Akbar, seorang ningrat Bani Hashim yang paling mulia secara status sosial, sampai kepada Maula Abu Dhar yang bernama siapa? Yang bernama John Maula Abu Dhar, seorang hamba sahaya hitam pekat baru. Dia sendiri bilang ketika Imam Hussein alaihissalam memeluknya sebelum dia syahid, dia bilang ya Aba Abdullah inna rihi lanatin wa inna nasabi lanai. Menjadi mulia aku karena engkau wahai Aba Abdullah. Bau aku busuk katanya, nasab aku ini jelek, laim, terkutuk, nasab aku terkutuk, bau aku busuk. Tapi Imam Abi Abdullah Husain mau aku karena dia menjadi mulia ketika dia bersama Imam Abi Abdullah Husain alaihissalam. Ketika kita bersama Imam Ali, siapapun kita menjadi mulia. Kita menjadi mulia. Pengikut Imam Ali alaihissalam dari berbagai kalangan, semuanya menjadi mulia ketika mereka bergabung bersama Imam Ali. Karena itu kenapa dalam doa ziarah Asyura yang kita baca barusan, yang saya pikir sangat bagus untuk kita jadikan wirid kita dalam doa-doa kita, ulang-ulang terus. Itu doa yang berbunyi Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Penting itu kita doa-doa terus. Ya Allah, jadikan hidupku seperti hidupnya Muhammad wa ali Muhammad, dan jadikan matiku seperti matinya Muhammad wa ali Muhammad. Itu sebetulnya yang kita cari. Kita cari hidupnya bahagia di dunia ini. Masya Allah, tidak ada hidup yang lebih bahagia lebih daripada seperti hidupnya Muhammad wa ali Muhammad. Dan tidak ada kematian yang lebih istimewa lebih daripada kematian seperti matinya Muhammad wa ali Muhammad. Untuk mendapatkan mati seperti matinya Muhammad wa ali Muhammad susah. Tapi mudah-mudahan insya Allah seperti hidupnya mereka juga susah, tapi insya Allah
Cinta itu kan bisa mendekatkan gitu. Cinta kepada Ahlul Bait bisa membawa kita insya Allah bergabung dengan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang mukmin dan mukminat ya, mudah-mudahan Shiratal Mustaqim yang kita selalu minta kepada Allah itu dengan mudah Allah sampaikan kita insya Allah. Dan jalan yang paling mudah untuk bisa menyampaikan ke sana adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Mudah-mudahan Allah berkahi semua kita ya. Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi istri-istri kita, anak-anak kita, rumah tangga kita, anak keturunan kita. Semoga Allah jadikan hidup kita semua seperti hidupnya Muhammad wa ali Muhammad, dan matinya kita semua sebagaimana matinya Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma urzuqna ziyarata النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت النبي في هذه الدنيا وارزقنا شفاعتهم في الآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم بعينك التي لا تنام. Ya Allah, mohon Kau peliharakan keluarga kami ya Allah, peliharakan iman mereka, peliharakan akhlak mereka, peliharakan hidup mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebagai cahaya mata hati kami di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang salihin dan salihat, mukminin dan mukminat. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan ahlu bait Nabi. Ya Allah, gabungkan kami bersama mereka di dunia dan di akhirat. Berkahi rezeki kami ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki halal, thayyiban, mubarakan bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, mubarakan, thayyiban, yang banyak, yang berkah ya Allah. Sampaikan niat-niat semua yang hadir, yang para wanita yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak semua ya Allah. Sampaikan niat mereka dan hajat-hajat mereka ya Allah. Bihaqqi Muhammadin